Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firyani Dewi Irnina dengan NIM E97219070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Sidikiyah. Pembahasan yang akan saya bahas, pertama mengenal tarekat Sidikiyah, kedua sejarah lahir tarekat Sidikiyah, ketiga silsilah tarekat Sidikiyah, dan keempat ajaran tarekat Sidikiyah. Apa itu tarekat Sidikiyah? Thariqah berasal dari kata thorik, artinya jalan. Sidikiyah berasal dari kata sidik, artinya benar. Thariqah Sidikiyah artinya jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Dan tujuan ajaran Thariqah Sidikiyah bahwa manusia dididik, dibimbing, dituntun agar dekat kepada Allah yang sebenar-benarnya dekat, agar kenal kepada Allah yang sebenar-benarnya kenal, agar menjadi manusia takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan agar menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah, sehingga dengan demikian manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Dan disebut dengan Thariqah Sidikiyah sendiri sebab silsilahnya melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ajarannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sejarah lahir tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah awal mula muncul di Indonesia dibawa oleh Kiai Muhammad Mukhtar bin Haji Abdul Mukti. Awal mula tarekat Sidikiyah dimulai dengan pertemuan dari Kiai Mukhtar dengan Syekh Syu'aib Jamali di Batani, yang adalah seorang mursyid dari tarekat Khalwatiyah pada tahun 1952 di Masjid Agung Banten. Pertemuan ini kemudian menimbulkan banyak pertemuan lainnya di hari-hari berikutnya, hingga puncaknya Kiai Mukhtar dibaiat dalam tarekat Khalwatiyah. Kiai Mukhtar sendiri bukan hanya pengikut dari tarekat Khalwatiyah, namun juga mengikuti beberapa tarekat, di antaranya tarekat Naqsabandiyah, Anfasiyah, Akmaliyah, dan Nariyah. Keterlibatan Kiai Mukhtar dalam tasawuf dimulai dari keikutsertaan beliau dalam tarekat Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Kiai Ali Muntoha dan Thariqah Qadiriyah, serta tarekat Akmaliyah. Setelah mengikuti ketiga tarekat tersebut, kemudian beliau bergabung dengan tarekat Anfasiyah yang mengikuti jejak kakeknya, yakni Kiai Zamroni. Pada saat itu yang membaiat beliau dalam tarekat Anfasiyah adalah Kiai Mushtari, murid dari Kiai Zamroni yang telah mendapat ijazah untuk membaiat. Dalam perkembangannya, tarekat Sidikiyah sendiri sebelumnya memang tidak termasuk dalam bagian tarekat Mu'tabaroh karena sanadnya yang dinilai meragukan. Namun kemudian tarekat Sidikiyah ini dinilai sebagai tarekat Mu'tabaroh di Indonesia berdasarkan keputusan Jatmi pada tahun 2009. Pengakuan ini merupakan revisi dari keputusan sebelumnya yang menyatakan tarekat Sidikiyah sebagai tarekat Ghairu Mu'tabaroh. Bahkan di antara 40 tarekat yang dinyatakan sebagai tarekat Mu'tabaroh ini, tarekat Sidikiyah menempati urutan nomor 20. Kemudian mengenai silsilah tarekat Sidikiyah. Silsilah tarekat Sidikiyah melalui sahabat Salman Al-Farisi sampai pada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbil dari kitab Tanwirul Qulub. Berikut silsilah tarekat Sidikiyah dapat dilihat. Yang pertama, Allahu Rabbul Arbab Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Muhammad Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Hasan bin Fatimah Zahra, Syekh Imam Zainal Abidin, Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Imam Ja'far Shadiq, Syekh Musa Al-Kazim, Syekh Ali Hasan bin Musa Roldi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Syiri Suqti, Syekh Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abi Bakar Sibli, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abul Farihul Turtusi, Syekh Abi Hasan Ali Al-Askari Al-Hakari, Syekh Abi
Said Mahrumu, Syekh Abi Muhammad Muhyiddin, Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Al-Huda, Syekh Syamsuddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliuddin, Syekh Hishamuddin, Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Karim, Syekh Usman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Muhammad Norodi, Syekh Syamsuddin, Syekh Khatib Al-Makki, Syekh Syu'aib Jamali, dan Syekh Muhammad Mukhtar bin Haji Abdul Mu'tid. Kemudian ajaran Tarekat Siddiqiyah. Ajaran Tarekat Siddiqiyah terdiri dari zikir, jahar, nafi, isbat. Pelajaran pertama, sebelum para murid mengikuti baiat, diharuskan untuk melakukan beberapa hal terlebih dahulu, yakni berpuasa selama 3 hari dalam rangka bertaubat dan bersyukur atas kejadian diri manusia dari 4 anasir bumi, kemudian mandi taubat, keluar dari lupa kepada Allah, masuk ke dalam ingat dan zikir kepada Allah. Ketiga, melakukan amalan setelah sholat fardu, sholat sunnah taubat 2 rakaat mengikuti sholat fardu, terdiri dari pertama, kontak Fatihah khusus kepada para wasilah sampainya petunjuk Islam kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para Nabi dan Rasul-Rasul Allah, kepada para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang suci, kepada para wali-wali Allah, ulama, syuhada, orang-orang solih, dan seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan di belahan bumi bagian timur sampai barat, yang di dalam perjalanan darat maupun berlayar di lautan, kepada seluruh malaikat di 7 lapisan langit dan 7 bumi, khususnya Jibril, malaikat Israel, Israfil, membaca istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kepada Allah, sujud taubat nasuhah, membaca sholawat Nabi, zikir jahar, nafi isbat, la ilaha illallah sebanyak 120 kali setiap habis sholat fardu. Yang kedua, zikir syirin nafi isbat, pelajaran kedua, dapat disebut sebagai zikir rahasia. Maksudnya kita berzikir dalam hati menyebut ismu zat Allah, Allah, Allah sebanyak 300 kali setiap sholat fardu. Setelah sholat fardu. Kemudian yang terakhir ada zikir kausaran. Zikir ini adalah hasil dari ilham ruhi beliau, Mursyid Tarekat Siddiqiyah Muhammad Mukhtar Mukti. Tujuan pembuatan doa-doa dalam zikir kausaran adalah agar mendapat berkah, rahmat, dan yasrah, kemudahan dari Allah. Pada dasarnya, bentuk zikir dalam tarekat hanyalah ucapan la ilaha illallah. Dalam Islam, mengucapkan lafaz zikir yang identik dengan syahadat atau tahlil merupakan legitimasi bahwa orang tersebut rela menjadi muslim sekaligus mukmin. Pengucapan ini bukan hanya sekedar lewat mulut saja, melainkan diresapkan dalam hati sanubari dengan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pelaksanaan zikir kausaran yang dilakukan oleh jamaah tarekat Siddiqiyah dapat membentuk perilaku keagamaan jamaahnya untuk selalu mengingat Allah dan mencintai Rasulullah dengan cara melanggengkan zikir secara bersama dengan tujuan agar diberi rahmat, berkat, dan kemudahan dari Allah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.